Kebanyakan cerita seram itu berasal dari bangunan tua, rumah tidak berpenghuni, dan gedung kosong, ataupun dari kuburan atau pohon yang tinggi besar. Tapi kali ini cerita seramku berasal dari gedung yang selalu ramai orang, terang, dan cukup bersih. Memang di sekolah, tetapi boleh dikatakan sekolah di mana tempatku bekerja tidak seperti sekolah pada umumnya. Kejadiannya berawal dari aku harus lembur untuk membuat rapor. Maklum, pekerjaan administrasi yang harus kujalani mengharuskan aku untuk menyelesaikan tenggat waktu pembagian rapor. Malam itu, sebenarnya aku tidak sendirian di ruangan. Ada temanku Lina, Loren, dan juga Gea. Ya, seruangan benar sih. Hanya Gea yang seruangan denganku. Ya, tidak seruangan benar sih. Hanya Gea yang seruangan denganku. Karena ruangan kami lumayan besar dan bersekat. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30 malam. Mataku sudah sedikit perih karena dari pagi aku harus memandangi layar komputer. Bisa dibilang non-stop tanpa berhenti. Kalau besok bukan pembagian rapor, pasti aku sudahi saja. Gea yang berada tak jauh di samping kiriku masih bekerja. Jam masih saja menunjukkan pukul 7.30. Sial, sudah malam aku masih berkutat dengan Excel. Batinku mengeluh. Lalu aku mendengar sayup-sayup suara ketokan pelan dari arah pintu berkaca yang kebetulan ada di samping kananku. Ruangan tersebut sudah gelap karena jam bekerja selesai pukul 3.30 sore. Temanku yang menempati ruangan gelap itu pun sudah pulang sedari tadi. Gea, panggilku. Gea menoleh ke arahku. Kenapa? Tanyanya. Kau dengar tidak? Tanyaku kembali. Dengar apa? Gea mengangkat alisnya. Aku menggeleng. Lalu kami kembali bekerja. Mungkin cuma cicak atau mungkin tikus yang menghuni ruangan ini. Dan aku pun kembali meneruskan mengutak-atik Excel di komputerku. Tidak sampai 5 menit, kembali terdengar bunyi itu. Aku merasa ngeri untuk menoleh ke arah pintu berkaca yang berada di samping kananku. Suara itu seperti ketukan kuku panjang di kaca. Baiklah, aku mulai ngeri. Tapi untuk apa aku ketakutan? Toh ya Gea masih ada di dekatku. Dan begitulah sampai dengan suara ketiga aku memanggil Gea. Ge, dengar gak? Gea menoleh ke arahku dan gantian memandangi pintu kaca itu. Lah, kok pintunya gerak? Serius Ge? Aku masih tidak berani menoleh. Benar nah, kali ini wajah Gea yang terlihat serius. Kita sepertinya sudah diusir sama penghuni sini, Ge, kataku. Gea nyengir kuda. Serius, Ge? Kamu mah bercanda terus. Tapi nah, kuncinya goyang-goyang. Aku menelan ludah. Perasaanku tidak enak. Pulang aja yuk nah, ajak Gea. Tapi Ge, aku belum selesai. Gea melengos dan lagi-lagi kembali ke komputernya. Kali ini aku bertekad akan menambah kecepatan dalam mengerjakan draft raporku. Namun, baru aku kembali ke konsentrasiku, lampu di ruangan padam.
Serentak kami berempat berteriak dan saling bertabrakan di luar ruangan. Bodohnya, aku tidak kepikiran untuk menyalakan handphone yang sebelumnya tepat berada di depan batang hidung. Gea! Aku panik. Tanganku mencari-cari pegangan, entah itu dinding, meja, ataupun Gea. Aku tidak menyangka ternyata ruangan kami bisa sangat-sangat gelap. Dari sudut mataku, aku dapat melihat sesuatu yang putih sedang berdiri di depan jendela yang mengarah keluar. Jendelanya cukup besar, hingga aku dapat melihat keseluruhan makhluk itu. Aku berteriak sekencang-kencangnya, hingga kakiku akhirnya menyentuh pintu keluar ruangan. "Mona, kamu kenapa, Mon?" tanya Gea. Napasku masih saja naik turun. Itu ada putih-putih di jendela," jawabku terputus-putus. "Serius, nak?" "Iya." "Ampun, Ge. Aku mau pulang sajalah." Suaraku bergetar. Rasanya ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. "Kamu lihat apa sih, nak?" Kini Moren yang bertanya. "Udah, pokoknya besok saja aku ceritain." Yap, entah apa itu yang aku lihat. Yang jelas, kalau Gea sampai tahu, dia mungkin akan mengubah posisi duduknya. Karena makhluk itu tepat berada di depan jendela kerja Gea. Kejadian itu adalah pengalaman pertamaku di sekolah ini. Iseng-iseng aku menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan petugas kebersihan yang kebetulan sudah bekerja puluhan tahun di sekolah ini. Saat itu menjelang sore, teman-temanku sudah pulang. Aku dan Pak Suroto berbincang santai sambil menemani dia bekerja membersihkan ruangan. "Pak, sudah puluhan tahun bekerja di sekolahan ini. Apakah Bapak tahu mengenai sejarah sekolah kita?" "Ya, paling tidak ruangan saya itu bekas apa ya, Pak?" selidikku. "Dulu, sekolah kita ini sebenarnya terbagi dua, Non. Yang gedung di belakang itu adalah gedung baru. Tapi gedung yang sekarang kita injak ini gedung lama. Lebih tepatnya, dulu adalah sebuah rumah." Pak Suroto masih asyik menyapu. Sesekali diseka keringatnya. "Rumah apa ya, Pak?" tanyaku lagi. "Rumah dokter, Non." "Terus, Pak?" "Iya, Bapak sih nggak terlalu tahu mengenai dokter tersebut." "Iya, Bapak sih nggak terlalu tahu mengenai dokter tersebut. Yang jelas, begitu Bapak pertama kali kerja di sini, disuruh membersihkan halaman rumah dokter itu dulu. Baru setelah bersih bangunannya dibongkar dan dibangun karena mau dibuka sekolah SMP." "Oh, jadi Bapak dulu kerja di sekolah gedung seberang dulu ya, Pak? Baru pindah ke gedung baru ini?" "Iya," jawab Pak Suroto. "Emang rumahnya serem, Pak?" "Serem sih enggak, tapi gelap. Bapak ngintip ke dalam aja sudah kosong. Tidak ada penerangan." "Oh gitu, Pak." Aku mengangguk-angguk. "Tapi Non, dulu pernah teman Bapak yang sama-sama membersihkan halaman itu tiba-tiba lari tunggang langgang. Saya tanya kenapa, dia bilang ada hantu, Mang." "Dek, hantu?" pekikku. "Shh, jangan kenceng-kenceng," ujar Pak Suroto. "Ah, yang bener, Pak." "Iya, Non. Dia bilang ada hantu. Terus dia langsung pulang dan tidak balik-balik lagi bekerja. Tapi Non, jangan takut ya. Sebenarnya dulu juga ada satpam sekolah pas malam dia betul-betul ngantuk lalu ketiduran di bangku ruangan ini. Terus..." Pak Suroto terhenti karena tangannya sibuk memasukkan sampah ke plastik. "Terus, Pak?" tanya aku tidak sabaran.
Iya, pas dia tidur, kakinya digelitikin. Begitu dia terbangun, dia melihat makhluk tinggi gede. Ya, ingin pingsan rasanya dengar cerita Pak Suroto ini. Katanya sih non, jalur tangga di luar ruangan non sampai ke dalam ruangan ini adalah jalurnya. Jalur? Tanyaku lagi. Iya non, dia sering mondar-mandir sekitaran itu-itu aja. Berarti benar akan keberadaan makhluk tersebut. Akhirnya, aku pulang begitu mendengar cerita dari Pak Suroto dan berpikir 2 kali untuk meneruskan kontrakku untuk bekerja di sekolah ini. Karena aku tidak bisa melupakan bagaimana wajah dari makhluk tersebut. Wajahnya bisa kudeskripsikan, karena bagiku, wajah itu akan terus membayangi setiap mimpi-mimpiku. Maafkan aku ya Gea, aku meninggalkan kamu bekerja di ruangan kita, beserta makhluk itu di depan jendelamu. Ceritanya selesai. Cerita ini berjudul Yang Ada di Depan Jendela. Cerita dari Rana Daka yang dikirim melalui cerpenmu.com. Sekian dulu episode kali ini. Saya Angga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.